Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Arabi. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan, amin ya robbal alamin. Pada video kali ini admin akan mencoba memperbaiki sebuah lampu LHE ataupun lampu CFL dengan merek Hori dengan daya 18 watt. Kondisi lampu ini mati total teman-teman, jadi nanti kita akan coba perbaiki. Sebelum kita perbaiki, kita akan coba tes terlebih dahulu. Kita akan koneksikan ke listrik. Lampu ini dibeli tanggal 12 Desember bulan 12 Desember tanggal 2, jadi lampu ini sudah lumayan lama, sekitar 8 tahun teman-teman. Oke, kondisinya mati total teman-teman lampu ini, karena mungkin ya sudah 8 tahun lampu ini kondisinya sekarang mati. Nanti kita akan coba perbaiki teman-teman, karena kondisinya ini mati total. Kita harus hati-hati cara menganalisa dan cara memperbaikinya. Oke, sebelum kita untuk melangkah memperbaiki, kita harus membuka terlebih dahulu teman-teman. Teman-teman cukup menggunakan obeng main, lantas kita jugil aja, tapi dengan pelan-pelan seperti ini teman-teman. Sangat mudah sekali, sudah terbuka. Oke, sudah nampak sebuah drivernya. Di situ ada beberapa komponen pendukung lampu CFL, ada milar, ada kapasitor, ada transistor, ada DB3, ada trafo dan lain-lain. Oke, karena kerusakan ini mati total teman-teman, langkah pertama yang harus kita checking yaitu bagian instalasi kabel yang menuju sumber tegangan listrik. Yaitu seperti dua buah kabel merah ini akan terhubung ke sumber tegangan, yaitu tegangan AC ataupun listrik. Tapi kebanyakan teman-teman lampu yang bermerek ataupun kebanyakan lampu akan dipasangkan semacam pengaman ataupun fuse, atau lebih dikenal dengan nama fuse FR ataupun resistor, yang fungsinya sebagai pembatas juga sebagai sekring. Jadi kalau terjadi lonjakan tegangan maka akan putus terlebih dahulu sehingga tidak merusak komponen yang lain. Kalau mengamati kerusakan mati total ini, sepertinya dari tabung kaca ataupun neonnya masih bagus karena tidak muncul flag hitam ataupun tanda-tanda yang mencurigakan. Sepertinya masih bagus, masih putih, jadi kita tidak perlu mengeceknya terlebih dahulu. Kita akan fokuskan ke bagian instalasi sumber tegangan teman-teman. Seperti dua buah kabel ini, salah satu kabel ini akan dibatasi dengan FR tadi seperti resistor fuse atau fuse resistor sebagai pengaman. Kita akan zoom dulu berapa nilainya, biasanya rata-rata di bawah 200 teman-teman. Oke, ini sepertinya nilainya 33 ohm teman-teman. Untuk kerusakan FR ini sulit ditebak teman-teman, karena mati tidak menunjukkan secara fisik, kadang juga ada yang terbakar, kadang nilainya berubah, kadang juga putus. Jadi kita tidak kelihatan ataupun retak di bagian bawahnya, sehingga kita tidak mengetahui, walaupun dari atas sepertinya masih bagus. Untuk meyakinkan teman-teman, kita harus menyediakan multitester. Kita akan sediakan multitester dan kita pilih skala ke ohm, yaitu ke 200 karena nilainya di bawah 200. Jadi kita cukup menggeser ke skala 200. Kita akan coba uji, kita akan cek nilainya apakah berubah atau bahkan mati ataupun putus. Nah, kita akan hubungkan kedua buah probe, kita bolak-balik juga tidak masalah karena resistor tidak mengenal probe. Oke, sepertinya tidak menunjukkan pergerakan angka teman-teman. Kita akan coba balik sekali lagi. Jika tidak menunjukkan pergerakan angka, dipastikan bahwa R ini putus.
Jadi analisa kita pertama kali mati total yang kita pelajari di bagian instalasi pemasok sumber tegangan, yaitu yang terhubung ke listrik langsung. Oke, berarti dipastikan bahwasanya resistor ini putus ataupun sudah rusak teman-teman. Jadi satu persatu dari awal masuk tegangan kita checking terlebih dahulu sebelum kita men-checking ke komponen lain. Oke, kita mendapatkan sebuah resistor dari driver line, kita akan coba pasang. Biasanya nilainya rata-rata hampir sama, antara 10, 20, 30 ataupun kadang di bawah 10. Kita akan coba. Tapi kalau dalam keadaan darurat teman-teman bisa membypass atau menjumper. Tapi menurut admin sarankan lebih baik diganti karena harganya juga sangat murah. Oke, ternyata resistor tadi setelah kita cek sekitar 20 ohm teman-teman, jadi bisa mewakili untuk mengganti 33 ohm ini. Atau kalau teman-teman tidak mempunyai, cukup di bypass dalam keadaan darurat. Kita akan coba mengganti teman-teman, karena ini putus kita tidak perlu melepas teman-teman, kita cukup solder seperti ini. Nanti kita hubungkan saja dengan menggunakan atau kita sistem paralel. Karena resistor tadi putus, jadi kita cukup memparalel ini, tidak usah membongkar total sehingga kita kesulitan nanti untuk mengembalikan. Jadi cukup memasang seperti ini. Yang penting bisa terkoneksi dan kita bisa posisikan seperti posisi paralel. Nanti kita akan solder seperti ini teman-teman, kita solder dengan kuat agar arus yang masuk juga sempurna. Jadi jika teman-teman mendapati kerusakan semacam ini, yang perlu di checking awal adalah di bagian instalasi pemasok tegangan. Oke teman-teman, sudah kita pasang resistornya, sedang kita pasang paralel. Kita akan tutup dan kita akan coba apakah kerusakannya hanya pada resistor itu saja ataupun ada kerusakan lain. Dengan cara seperti ini, jadi teman-teman tidak perlu repot-repot membongkar total. Jadi satu persatu kita checking, baru kita cek, sehingga kita aman untuk memperbaikinya. Oke, kita akan coba teman-teman apakah kerusakan ini hanya gara-gara FR ataupun resistor fuse. Oke, berhasil teman-teman. Jadi lampu ini mati total disebabkan hanya karena FR ataupun fuse yang putus. Kerusakan semacam ini karena teman-teman disebabkan karena usia. Karena ini lampu ini cukup lumayan, sudah 8 tahunan, jadi wajar jika putus ataupun panas akhirnya mati. Bisa juga terjadi karena lonjakan tegangan teman-teman. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.